Halo, selamat datang di presentasi review One Piece chapter 1081. Chapter ini berjudul Kuzan, 10 Captain of the Blackbird Pirates. Sekedar disclaimer di awal, review ini akan sangat panjang nantinya karena kita merecall banyak sekali chapter-chapter terdahulu. Tapi percaya deh, kalau kalian benar-benar ngikutin review ini, kalian akan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang cerita One Piece. Dan itu akan susah kalian dapatkan di video review One Piece di Indonesia. Ini saingannya Arthur bos, levelnya bos. Di review kali ini, saya membaginya menjadi 4 bab. Bab pertama, kita akan menguraikan tentang flashback Kuzan. Apa aja yang ada di flashback Kuzan? Itu ada pembahasan tentang awal pertemuan Kuzan dengan Blackbird Pirates. Juga ada tentang luka Kuzan. Juga ada tentang pria dengan luka bakar. Nah, di bab keduanya, kita akan membahas kejadian-kejadian yang ada di Pulau Hachinosu. Itu ada pembahasan tentang pasukan penyerangan Marine. Lalu kita juga membahas bagaimana keberlangsungan pertarungan antara Garp versus Kuzan. Di bab ketiganya, kita akan membahas tentang motif Kuzan. Di bab keempatnya, kita akan membahas tentang kejadian yang terjadi di Pulau Winner. Di bagian bab 3 di motif Kuzan, kita akan membahas tentang alasan tersembunyi Kuzan bergabung dengan Blackbird Pirates. Di bab keempat, kita akan membahas tentang artificial sulong, juga tentang tumbangnya bajak laut Heart. Kita masuk ke pembahasan bab 1, flashback Kuzan. Di sini ada 3 subbab ya. Bab 1 bagian 1. Awal pertemuan Kuzan dengan Blackbird Pirates. Nah, kalau teman-teman baca scanlation TCB, kita akan menemukan bahwa pertemuan antara Kuzan dengan Blackbird Pirates itu terjadi sekitar setahun yang lalu. Awalnya mereka bertemu dengan tidak sengaja sampai terjadi konflik antara Kuzan dengan anggota-anggota Blackbird. Lalu akhirnya Kuzan menunjukkan levelnya. Sanjuan Wolf, Dokyu, Stronger dibikin beku sama si Kuzan. Itu menunjukkan level kekuatan Kuzan yang jauh di atas kapten-kapten bajak laut Teach lainnya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengingat sedikit tentang chapter 650. Judul chapternya To Change You Need to Know. Ada 2 kejadian besar yang terjadi ketika Luffy menghilang dari peredaran. Ini masa-masa time skip ya. Yang pertama, kejadian pertarungan Akainu versus Aokiji memperebutkan kursi Fleet Admiral. Kejadian kedua, munculnya Yonko Blackbird. Di chapter 1081 ini diperlihatkan nih 2 tokoh besar di 2 kejadian tersebut akhirnya bertemu, yaitu antara Aokiji dengan Teach. Di chapter 820 juga dijelaskan kalau Teach kenal sebagai Yonko itu setelah mengalahkan sisa-sisa bajak laut Whitebird di Payback War 1 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan besar pertemuan antara Aokiji dengan Blackbird itu terjadi setelah Kuzan mendapatkan titel Yonko. Walaupun percakapan Blackbird Pirates dan Kuzan sempat akrab, kemudian memanas, akhirnya Kuzan bergabung juga nih dengan Blackbird Pirates atas undangan Teach. Ini menunjukkan betapa piawainya Teach dalam bernegosiasi, betapa piawainya Teach mempengaruhi orangnya. Nah, coba kita ingat-ingat lagi ya, di chapter 720 tuh sebenarnya ada hint kalau Kuzan itu emang bergabung ke Blackbird Pirates. Ada percakapan antara Teach dengan Burgess via Denden Mushi. Di situ intinya si Burgess saat itu masih meragukan Aokiji. Sebenarnya ironis ya, Aokiji itu kan bergabung sekitar setahun yang lalu tuh. Tapi si Burgess masih aja belum bisa percaya 100% ke dia. Bab 1 bagian kedua, kita akan membahas tentang luka Kuzan. Nah, hasil pertarungan Kuzan versus Sakazuki atau Akainu meninggalkan luka bakar di pundak kanan. Meninggalkan luka bakar di lengan bagian bawah, bagian kanan. Juga meninggalkan luka kakinya yang buntung. Kaki kiri si Kuzan itu juga buntung ya. Jadi selama ini dia berjalan dengan menciptakan kaki palsu dengan S-nya. Ya ini sebenarnya penting nggak penting, tapi ya kita bahas lah ya. Sepertinya bekas luka bakar di bagian jari-jari tangan kanan si Kuzan ini udah mulai hilang ya. Terlihat di cover story chapter 1064. Nggak ada tuh di tangan kanannya bekas luka bakar gitu. Di jari-jarinya nggak kelihatan bekas luka bakarnya. Terus di chapter ini juga nih, tangan kanannya nggak ada bekas luka bakarnya tuh. Ya mungkin karena dia rutin pakai krim kulit manggis kali ya.
Bab 1 bagian ketiga, pria dengan luka bakar. Jadi Blackbird Pirates dan Kit pernah menyinggung tentang pria dengan bekas luka bakar ini. BBP maupun Kit tahu kalau pria dengan luka bakar itu memiliki satu rod poneglyph. Ini percakapannya, dan ini percakapan si Kit. Kita runut data tentang si pria dengan luka bakar. Yang pertama, sejak setahun yang lalu, Blackbird Pirates sudah mencari info tentang pria ini. Data kedua, dia berlayar dengan kapal hitam. Data ketiga, ada kemungkinan si pria dengan luka bakar ini seorang Devil Fruit user. Karena setiap kali ada kapal yang mendekat, bakal tenggelam ditelan pusaran air raksasa. Data keempat, ada kemungkinan dia kaki tangan world government. Ini analisisnya si Liu sebagai orang yang pernah berada di bawah naungan world government ya. Kata si Silo, itu mungkin aja terjadi karena world government tuh pasti nggak pingin bajak laut mendapatkan rod poneglyph terakhir yang mengantarkan mereka ke One Piece. Bisa disimpulkan, selain kuat, orang ini juga sangat misterius atau jago bersembunyi. Bahkan sekelas Blackbird Pirates loh, udah mencarinya selama setahun, tapi masih juga pria dengan luka bakar tersebut belum juga ditemukan. Siapa sebenarnya pria dengan luka bakar ini? Luka bakar itu tuh bisa aja didapatkan karena penghapusan tato tanda budak Tenryubito, bisa juga karena ya memang terbakar. Kalau bahkan Teach tidak tahu identitas pria dengan luka bakar ini, berarti si pria dengan luka bakar ini udah memegang rod poneglyph lebih dari 20 tahun yang lalu. Yang hilang dari peredaran itu kan poneglyph yang ada di Fishman Island ya. Itu kita bisa lihat di flashbacknya Oden. Di chapter 645, Whitebird mengklaim Fishman sebagai wilayah kekuasaannya, dan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Gak mungkin pria dengan luka bakar ini mencomot rod poneglyph ketika Whitebird menguasai Fishman Island. Dan kalaupun dia nyomot, pasti si Teach tahu pasti nih siapa sih pria dengan luka bakar ini. Tapi kan sampai sekarang si Teach belum benar-benar tahu dengan pasti siapa sih pria dengan luka bakar tersebut. Nah, ini ditunjukkan cerita dari Lafite, ketika ada kapal mendekat ke kapalnya si pria dengan luka bakar itu tiba-tiba terserap pusaran air. Kita coba menebak-nebak nih. Kalau misalkan luka bakar yang dimiliki orang itu berasal dari penghapusan tato tanda budak Tenryubito, berarti ya dia memang benar-benar karakter baru yang kuat dan kaki tangan world government. Tentunya pria ini sangat misterius karena bahkan sekelas Aokiji yang seorang mantan admiral angkatan laut tidak tahu tentang pria ini. Tapi mungkin kalau levelnya se-Doflamingo yang level intelijennya sangat mumpuni tahu kali ya. Kalau misalkan si pria dengan luka bakar ini benar-benar kaki tangannya world government. Tapi kalau luka bakarnya karena memang terbakar, kemungkinan besar itu adalah Jaguar de Saulo. Luka bakarnya bisa jadi karena ledakan-ledakan meriam Buster Call yang terjadi di Ohara 22 tahun yang lalu. Kenapa saya mencurigai Jaguar de Saul? Karena Saul ini juga punya tendensi menyembunyikan hal-hal yang sangat rahasia bagi pemerintah dunia untuk dibawa ke Elbaf. Kita lihat buku-buku perpustakaan Ohara. Saul kepikiran untuk menyelamatkan buku-buku itu dan membawanya ke Elbaf. Hasilnya ya penemuan-penemuan cemerlang Vegapunk yang banyak terinspirasi dari buku-buku Ohara itu tadi. Jadi kalau rod poneglyphnya memang dijaga oleh Saul, tentunya Elbaf adalah tempat untuk menyimpan hal-hal yang misterius, tempat untuk menyimpan hal-hal yang dirahasiakan oleh pemerintah dunia, dan tempat ini sangat aman karena manusia itu sungkan atau takut mencari masalah dengan raksasa Elbaf. Ratusan tahun yang lalu kan pernah ada konflik antara ras manusia dengan Elbaf ya. Kita bisa tahu dari flashbacknya Big Mom di arc Whole Cake Island. Atau malah yang menyimpan rod poneglyph terakhir itu adalah Shanks si rambut merah. Peran kunci inilah yang membuatnya bisa berdiskusi langsung dengan Gorosei. Ya walaupun si Shanks ini adalah seorang Tenryubito, tapi dia mantan Tenryubito loh. Dia nggak bisa serta-merta punya hak istimewa untuk bertemu Gorosei kalau dia nggak punya bargaining position yang jelas. Ya seperti rahasia rod poneglyph terakhir, dia akan menjaga rod poneglyph itu. Jadi peluang itu ada, walaupun mungkin nggak sebesar Saul ya. Kita masuk ke bab 2. Kejadian yang terjadi di Pulau Hachinosu. Bab 2 bagian pertama,
pasukan penyerangan Marine. Ternyata yang datang menyelamatkan Kobe bukan hanya anggota SWORD Marine biasa seperti Tashigi juga ikut. Di sini di chapter 1081 ini kan ada percakapannya ya. Is that you, Tashigi-san? Wow, even non-SWORD member came, kata si Kobe. Ini merefer ke Tashigi. Tapi entah bagaimana nanti nasibnya Tashigi pasca penyerangan Hachinosu ini. Karena sebenarnya anggota Marine yang berada di sekitaran Egghead itu ditugaskan untuk melakukan penyerangan penuh ke Egghead. Itu bisa kita lihat di chapter 1078 ya. Nah, mari kita list big shot Marine yang ada di Pulau Hachinosu sekarang. Yang pertama ada Vice Admiral Monkey the Guard, pahlawan legenda Marine yang setara dengan Goldie Roger. Yang kedua ada Kapten Tashigi. Yang ketiga ada Kapten Kobe, New Hero of Marines. Yang keempat ada Rear Admiral Prince Grus. Yang kelima ada Rear Admiral Kujiaku. Ini cucunya si Suru ya. Yang keenam ada Commander Hibari. Yang ketujuh ada Lieutenant Commander Helmepo. Dan yang kedelapan ada Kanri. Terkait pangkat nih ada yang agak membingungkan ya. Di TCB pangkatnya Prince Grus ini Vice Admiral malah di chapter 1080. Padahal di perkenalannya di chapter 1061 pangkatnya adalah Rear Admiral. Hibari juga di Manga Plus malah membingungkan. Di Manga Plus pangkatnya di chapter 1080 menjadi Lieutenant Commander. Padahal di pengenalannya di chapter 1061 Hibari ini pangkatnya Commander. Terakhir ada Kanri ya. Kalau masih ingat, Kanri ini yang punya kembaran dari bajak laut Shirohige. Nah, ini pangkat-pangkat yang ada di Marine ya. Yang tertinggi itu Fleet Admiral, kemudian ada Admiral, kemudian ada Vice Admiral, kemudian ke Rear Admiral, kemudian Commodore, lalu ke Kapten, lalu ke Commander, lalu ke Lieutenant Commander. Jadi bisa kita lihat jarak pangkat antara si Kobe dengan Helmepo tuh 2 tingkat ya. Helmepo di Lieutenant Commander, sedangkan Kobe di Kapten. Kobe malah setingkat sama Tashigi. Padahal kan Tashigi ini seniornya Kobe ya di Marine. Bab 2 bagian kedua, kita akan bahas tentang pertarungan antara Garp versus Guzan. Ya, kita udah lihat ya di chapter 1080 dan 1081. Ternyata Garp itu udah menurun nih dari kemampuan dia masa muda. I've really lost my touch, kata si Garp. Berarti ketika muda kan impact dari serangannya tuh jauh lebih dahsyat daripada sekarang ya. Sedangkan yang sekarang aja levelnya gila-gilaan ya. Kayaknya selevel dengan serangan Luffy yang ngalahkan Doflamingo. King Kong Gun itu kan impact serangan Luffy juga besar ya. Tapi walaupun si Garp ini udah lewati masa primanya, ternyata kekuatan tempurnya masih sangat luar biasa ya. Bahkan Ice Ball-nya Aokiji tuh nggak mampu menghentikan Garp. Ketika si Garp dibekukan, dia bisa keluar, dia bisa memecahkan esnya, kemudian malah balik menyerang Aokiji dan menanamkannya ke tanah. Ini adalah pertarungan antara guru dan murid. Ya, sangat menyedihkan memang melihat Garp harus bertarung melawan murid pertamanya. Walaupun dia sendiri bilang, hidupilah hidup yang di masa sekarang. Artinya Garp lebih memilih untuk menyelamatkan Kobe dan mengalahkan Aokiji. Sejauh ini Garp memang terlihat unggul ya dibandingkan Aokiji. Tapi perlu kita ingat bahwa Aokiji ini punya daya tahan tubuh dan stamina yang luar biasa. Di Marineford, pembaca seolah diberi harapan bahwa Jozu mampu mengalahkan Aokiji. Padahal beberapa saat kemudian juga Jozu dibikin beku sama si Aokiji. Terus jangan lupa juga keberadaan Shiryu di sana. Shiryu ini selevel dengan Magellan loh. Selevel dengan seorang admiral. Jadi untuk melawan 2 admiral sekaligus, ya ini posisi yang nggak menguntungkan Garp yang sudah melewati masa primanya gitu ya. Nah, ini ada scene ketika Garp muda dan Aokiji yang masih junior. Ini kejadian 27 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun setelah Aokiji masuk Marine lah. Aokiji kan masuk Marine 30 tahun yang lalu ya, di umur 19 tahun. Terus Aokiji begitu mengidolakan Garp. Hasil pertarungan Garp versus Aokiji. Untuk saat ini saya masih menjagokan Aokiji di atas Garp karena Garp sudah jauh melewati masa primanya. Apalagi saat ini ada Shiryu di Hachinosu. Nah, jika Garp dibuat kalah atau KO dan tertinggal di Hachinosu, ini akan bagus untuk pengembangan karakter Kobe. Seorang hero legenda mengorbankan diri demi menyelamatkan hero masa kini. Ya, barangkali Kobe malah bisa membangkitkan Hoso Haki pasca pertempuran di Hachinosu ini. Ini akan baik untuk masa depan Marine ke depannya. Kalaupun Aokiji menang, dia nggak akan mungkin sampai membunuh Garp. Karena dia punya rekam jejak yang berbelas kasihan kepada kamerat Marine-nya. Apalagi dia kan gurunya sendiri ya. Nah, ada pembahasan sedikit tentang New Hero. Plot akan flat jika penyelamatan Kobe dibuat mulus-mulus saja. Garp menang, mengacak-ngacak Hachinosu, lalu pulang membawa Kobe. Untuk membuat plot lebih hidup, pengorbanan Garp demi masa depan Marine Kobe diperlukan. Karena Kobe kan punya tekad suatu hari akan menjadi Admiral Angkatan Laut.
Kita masuk ke pembahasan bab ketiga, motif Kuzan. Kuzan ini tipe yang selalu menghadapi dilema ya. Ketika dia menjadi Merin, dia harus melawan teman baiknya yang mantan Merin. Ketika menjadi mantan Merin, dia harus melawan gurunya yang masih Merin. Tapi Kuzan tetaplah Kuzan dengan keadilan pemalasnya, dengan empatinya. Di chapter 699, Kuzan sempat berbicara dengan Smoker. Dia bilang kalau I'm just me, Smoker. Jadi walaupun dia udah berubah menjadi bajak laut sekalipun, dia tetaplah Kuzan. Meski telah keluar dari Merin, Kuzan ini masih peduli dengan Merin. Dia mengingatkan Merin untuk bersiap-siap pada perubahan besar yang akan terjadi. Apa yang didapat Kuzan dengan bergabung bersama bajak laut? Nah, di chapter 699 ada hintnya sedikit. There are some things you can only see when you remain independent. Jadi yang diinginkan Kuzan ini adalah keterbebasan dari ikatan WG yang membuatnya bisa melihat hal-hal yang lebih luas tentang dunia ini. Bergabungnya Kuzan ke Blackbird Pirates bukan berarti mereka adalah teman baik. Bajak laut adalah kumpulan orang dengan tujuan yang sama. Kata Teach yang dianggap Oda sebagai representasi bajak laut dunia nyata. Ini percakapannya. Ini terjemahan color manga ya. You don't understand pirates. We aren't a bunch of friends sailing together. All we pirates needs are common goals. And that's it. Jadi yang perlu dicatat adalah common goals. Tujuan bersama ya. Mari kita simak percakapan Aokiji dengan Robin di chapter 433. It's my duty to observe what you do with your life because I respected his will. Ini maksudnya Haguar de Saul ya. Jadi selama 20 tahun si Kuzan terus saja mengobservasi tindak tanduk Robin. Dan selama observasi itu untungnya dia menemukan Robin nggak benar-benar sejahat itu. Kuzan ini intinya sangat peduli pada satu, Ohara. Kedua, Robin. Yang ketiga yang paling penting adalah niatan teman baiknya nih, Haguar de Saul. Bahkan obrolan tentang Ohara dan Saul masih berlanjut di chapter 1081 ini. I don't remember seeing any giant Garry's red stone at Ohara. What I do remember is dear friend taking a stand against the government. Ini maksudnya si Haguar de Saul. Dari SBS 82 diketahui bahwa hobi Teach adalah meneliti sejarah. Nah, setelah mengobservasi Robin selama 20 tahun, Aokiji malah tertarik nih dengan sejarah dan Void Century. Ini yang disinggungnya di chapter 699 tadi. Ada hal-hal yang bisa dilihatnya lebih komprehensif ketika dia malah independen, ketika dia malah keluar dari Merin atau World Government. Ketika mengundang Aokiji bergabung ke Blackbird Pirates, Teach bilang, bajak laut itu adalah sekumpulan orang yang berlayar bersama dengan memiliki tujuan yang sama. Kesamaan tujuan inilah sejarah maksudnya, yang membuat Aokiji bergabung ke Blackbird Pirates. Sejarah yang sebenarnya, yang tidak terkurasi oleh World Government. Bab keempat, kita akan membahas kejadian-kejadian di Pulau Winner. Yang pertama tentang Artificial Sulong, yang kedua tentang tumbangnya bajak laut Heart Pirates. Bab 4 bagian pertama, Artificial Sulong. Ternyata ada jasa Chopper ya di Sulong Beppo di chapter 1081 ini. Chopper memang kita kenal punya pemahaman pembuatan obat yang baik. Rumble Ball buatannya mampu membuatnya bertransformasi menjadi beberapa bentuk. Jadi Zoan itu kan cuma punya ya normalnya kan 3 transformasi. Tapi dengan Rumble Ball si Chopper bisa memperbanyak transformasinya nih, bahkan sampai 8. Setelah tertelan, obat tersebut segera mendistorsi panjang gelombang biokimia yang ditingkatkan oleh pengguna buah iblis, menciptakan sejumlah kemampuan baru, transformasi baru. Tanpa Rumble Ball, before time skip gitu, Chopper kan hanya memiliki 3 bentuk Zoan normal, yang Brain Point, Walk Point, sama Heavy Point ya. Tapi setelah dia makan Rumble Ball, transformasi tubuhnya itu jadi banyak. Nah, kita lihat sekarang tentang Sulong, wujud asli Ming. Ketika melihat bulan secara langsung, ada semacam gelombang biokimia yang memicu Ming untuk bertransformasi ke wujud Sulong. Di chapter 888 dikatakan kalau Sulong adalah wujud asli Ming. Entah apakah bulan adalah kampung halaman ras Ming kali ya pada zaman dahulu kala. Sehingga melihat bulan membuat mereka kembali ke wujud asli mereka. Proses perubahan Ming ke mode Sulongnya itu mirip seperti transformasi seorang pengguna Devil Fruit Zoan kan? Prinsipnya sama. Nah, ini kita bahas Sulong dan transformasi Zoan.
Ada indikasi bahwa buah iblis bukan sesuatu yang alami, artinya buatan manusia. Karena itu penggunanya ditolak oleh induk dari segala yang alami, laut. Ini dijelaskan oleh Vegapunk di chapter 1069. Di teks kuno yang diarsipkan O'Hara, Vegapunk menemukan informasi tentang ensiklopedi buah iblis kuno. Di sana juga Vegapunk menemukan tentang Sangatnika juga. Nah, bisa kita simpulkan kalau buah iblis itu adalah produk dari teknologi maju Ancient Kingdom di masa Void Century. Buah iblis mengambil inspirasi dari alam, mitologia ya, binatang, Zoan. Bahkan mungkin bagaimana transformasi pada Sulong Ming. Nah, obat chopper juga mempengaruhi transformasi sulong milik Beppo karena mempunyai kesamaan prinsip dengan transformasi buah iblis Zoannya. Berkat artifisial sulongnya, Beppo berhasil menyelamatkan Lao. Ya, mode sulong ini kan membuat Ming itu berpuluh-puluh kali lipat lebih kuat dibanding mode normalnya. Tapi karena sulong ini adalah transformasi alami Ming, mereka tidak ditolak oleh laut. Ming yang berubah dalam mode sulong sekalipun masih bisa berenang. Kita bahas bab 4 bagian kedua tentang tumbangnya bajak laut Heart. Ini kita lihat kapal legendaris, kapal yang menyelamatkan tokoh utama kita. Tanpa kapal ini tuh One Piece sudah tamat kayaknya. Kan Luffy bisa mati ya kalau nggak diselamatkan si Lau. Tumbangnya Lau menambah kesan ganasnya lautan New World. Sebelumnya Kid juga dihancurkan oleh Shanks si rambut merah. Teach, aka Blackbird, dan Shanks si rambut merah memang sedang berada di usia prima mereka nih. Teach usia 40 tahun, Shanks usia 39 tahun. Usia segitu adalah saat dimana tubuh masih kuat-kuatnya, pengalaman dan pengetahuan sudah matang-matangnya. Jadi ya ini usia prima seseorang lah. Dan yang paling menyedihkan adalah 3 salinan rod poneglyph yang dimiliki Kid dan Lau kini berada di tangan Shanks dan Teach. Kita sedikit bahas tentang jalur pelayaran pasca Wano. Di chapter 1056 tuh dijelaskan. Kid, Luffy, dan Lau akhirnya memilih 3 jalur yang berbeda. Jalur pertama dipilih oleh Heart Pirates yang kemudian mengantarkan mereka ke Pulau Winner. Jalur kedua dipilih oleh Kid Pirates yang mengantarkan mereka ke Elbaf. Dan jalur ketiga dipilih oleh Straw Hat Pirates yang mengantarkan mereka ke Egghead. Ketiga jalur ini sama bahayanya. Ke timur laut itu arah yang paling benar secara jarak untuk mengitari Grand Line ya, dijaga oleh Teach. Lau yang memilih jalur tersebut kemudian harus mengalami kekalahan. Ke arah timur dipilih oleh Kid dan Kid kalah sama Shanks di sekitaran perairan Elbaf. Jalur ketiga yaitu jalur ke tenggara yang mengarahkan Luffy dan kawan-kawan ke Egghead. Tapi ini juga sama bahayanya nih. WG sedang membawa kekuatan yang lebih besar dari Buster Call untuk menyerang pulau tersebut. Terus katanya juga berita insiden besar Egghead akan mengguncang dunia. Ini sumbernya di chapter 1078. Bagaimana nasib Straw Hat Pirates? Ya baik-baik aja lah, mereka kan tokoh utama ya. Cuman tantangan yang mereka hadapi ini jauh lebih besar. Karena di sana ada Kizaru yang seorang admiral. Terus ada juga Gorosei kan, Saint Saturnus. Adanya Saint Saturnus di sana akan menyebabkan 4 Seraphims itu akan berpihak ke World Government. Selain itu ada 50 lebih pacifista generasi kedua tuh pasti akan berada di pihak Marine juga. Itu akan menjadi sandungan bagi Straw Hat Pirates. Ya, semoga mereka selamat ya. Oke, cukup sekian review kali ini. Terima kasih untuk beberapa sumber seperti Mangapart, TCB Scans, Color Manga, One Piece Fandom, One Piece Wiki ya. Oh iya, sama terakhir itu Manga Plus. Saya juga ngecek di Manga Plus. Salam hangat penuh keringat.